Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pemaparan materi kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang pembahasan periode sastra Indonesia modern. Yang kali ini saya akan membahas tentang periode yang kita sebut sebagai periode angkatan 45. Ya. Setelah sebelumnya pada beberapa penyampaian materi sebelumnya saya sudah menyampaikan ciri-ciri, begitupun sejarahnya tentang masing-masing periode, mulai dari periode Balai Pustaka, lalu periode Pujangga Baru, dan pada kesempatan kali ini kita coba membahas tentang ciri estetik dan juga ciri estetik dari periode angkatan 45. Itu ya. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, ini. Jadi periode angkatan 45 ini kalau dilihat dari kisaran tahunnya itu sekitar 1940 sampai dengan 1955. Nah, kalau dilihat dari penanda tahunnya itu sebentar, karena setelah itu mulai dari 1950-an benih-benih dari angkatan atau dari periode selanjutnya itu nantinya sudah muncul gitu ya. Nah, namun yang perlu kita pahami adalah di periode angkatan 45 ini tentunya ada juga di dalam beberapa pembahasan selalu disebutnya itu sebagai periode angkatan Hairil Anwar. Nah, sebetulnya istilah itu tidak sepenuhnya salah gitu kan, walaupun tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena pertanyaannya, apakah hanya Hairil Anwar saja yang menonjol di dalam periode ini gitu kan, walaupun memang banyak pakar-pakar sastra atau kritikus sastra yang mengatakan bahwa ya karya-karya Anwar itu sebagai atau disebut juga melampaui zamannya, seperti itu yang memang tidak bisa dipungkiri. Nah, namun perlu kita pahami juga bahwa tidak hanya semata-mata nantinya ada Hairil Anwar ya di puisi. Di dalam puisi juga nantinya Hairil Anwar mempunyai kompetitor yang bernama nantinya ada Rifai Apin. Nah, walaupun di dalam konteks pembelajaran sejarah kita mungkin tidak pernah dikenalkan dengan ada satu sosok nama yang bernama nantinya Rifai Apin. Nah, lalu berikutnya kalau dari segi prosa tentunya nantinya ada Idrus gitu kan ya sebagai pengarang, ya, banyak mengarang cerita pendek begitu pun novel gitu ya. Kalau di drama nanti di periode ini kita mengenal nanti ada nama Utoy Tatang Sontani seperti itu ya, walaupun nanti Utoy Tatang Sontani itu namanya juga banyak diperbincangkan melalui karya-karyanya di angkatan selanjutnya setelah periode angkatan 45 ini. Nah, baiklah kita akan bahas kira-kira ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Nah, yang perlu Anda pahami juga bahwa sebelum kita membahas ciri-ciri unsur estetiknya, bahwa periode angkatan 45 ini nanti melekat dengan sejarah perjuangan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara, di mana tahun 45 inilah kemudian Indonesia memproklamirkan dirinya itu ya sebagai negara yang merdeka seperti itu, walaupun dalam prosesnya untuk menjadi negara yang berdaulat itu membutuhkan waktu yang panjang sampai dengan 1949, karena dari fase 45 sampai 49 itu diisi dengan revolusi fisik ya, di mana kita mengenal dalam sejarah ada agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, dan ditutup nantinya dengan konferensi meja bundar. Setelah itulah kemudian Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, dari tahun 49 ke sana itu atau tahun 1950 itu Indonesia baru benar-benar berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa. Baiklah, di ciri-ciri struktur estetik di periode angkatan 45 ini kita sudah sama seperti periode Pujangga Baru. Ada dua ciri yang akan kita bahas, dari dua ciri genre, ada puisi juga prosa. Tentunya nanti yang bernama itu akan masuk ciri-cirinya itu melekat pada ciri-ciri teks prosa seperti itu ya. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas adalah bagaimana jenis puisi yang ada di dalam periode angkatan 45 itu berupa puisi bebas ya. Jadi kalau di dalam periode Pujangga Baru kita mengenal nantinya ada istilah puisi baru ya, untuk menyeimbangkan dengan adanya puisi lama. Nah, sementara istilah itu kemudian istilah kebaruan itu puisi baru kemudian
digunakan istilah yang baru di periode angkatan 45 ini disebutnya dengan puisi bebas. Yang dimaksud dengan puisi bebas itu apa? Yaitu tak terikat pada pembagian bait, jumlah baris, dan juga rima. Nah, kalau Anda masih mengingat bahwa di penjelasan tentang ciri puisi baru, ya di periode penyaga baru, saya selalu katakan bahwa puisi baru tersebut ya yang berwujud dalam bentuk soneta dan balada itu sebetulnya bukan bentuk puisi baru kalau merujuk kepada bagaimana perkembangannya di barat atau di Eropa ya, karena baik soneta maupun nantinya balada itu ada pola-polanya gitu kan ya, ada pola-polanya yang tersendiri yang memang ketika menuliskan bentuk soneta atau bentuk balada tersebut itu selalu nantinya akan terikat pada pola tersebut. Hanya saja barunya itu yang disebut sebagai puisi baru di dalam pujangga baru tersebut itu menandakan bahwanya untuk membedakan jenis puisi lama seperti syair, pantun, gurindam 12-13 itu menjadi bentuk yang baru dikenal di Hindia Belanda pada saat itu sebagai bentuk atau sebagai pengetahuan yang baru, walaupun secara polanya itu terikat kepada aturan-aturan ya soneta dan balada tersebut. Nah, sementara kalau dalam puisi bebas di periode angkatan 45 ini itu dihilangkan, jadi tidak terikat pada pembagian bait, tidak nantinya 4-4-2 gitu kan, atau polanya seperti itu. Nah, itu dihilangkan, yang penting nantinya mencapai apa yang ingin disampaikan ya dalam bentuk puisinya, ya juga nantinya mencapai makna estetiknya itu sendiri gitu kan ya. Jadi bait, baris, dan rima itu tidak dipertimbangkan atau tidak misalnya dipertimbangkan namun tidak menjadi hal yang khusus nantinya harus jumlahnya itu harus dihitung berdasarkan nantinya sarana keestetikan. Justru sarana estetiknya itu diwujudkan pada nantinya ya sesampainya aja mungkin penyampaian dari makna niatan dan makna muatan yang disampaikan dalam puisinya tanpa terikat bait, baris, dan rima. Nah, yang paling penting adalah di periode angkatan 45 ini sudah tidak menunjukkan ciri-ciri aliran romantisisme gitu kan, justru yang banyak dimunculkan itu nantinya bergaya ekspresionisme yang merupakan perkembangan dari aliran atau gaya realisme. Nah, makanya di periode 45 ini, di periode angkatan 45 ini nantinya udah ada perubahan dari mazhab, dilihat dari ciri-cirinya bahwa sudah mengembangkan ciri-ciri dari aliran dan juga gaya realisme yang diwujudkan dalam stylenya itu secara ekspresionisme seperti itu. Nah, poin yang keempat yang tak kalah penting adalah pilihan diksi itu nantinya untuk mencerminkan pengalaman batin. Gitu. Jadi kalau Anda ingat di Pujangga Baru itu kan ciri-ciri puisinya itu nantinya tentang pemilihan diksinya itu menggunakan kata-kata yang indah gitu kan ya, dan lain-lain. Sementara kalau di dalam puisi di periode ke-45 ini sudah sudah mulai gitu kan realistis gitu kan ya, bahwa tidak cukup hanya untuk membicarakan tentang hal yang indah-indah gitu kan ya. Justru nantinya diksi yang digunakan di dalam puisi itu justru untuk mengajak pembacanya itu ikut gitu serta dalam upaya nantinya mewujudkan pengalaman batin gitu kan ya dari si penyairnya, maupun nantinya pengalaman-pengalaman itu nantinya menjadi ciri yang sejenis atau pengalaman yang lazim gitu yang dirasakan oleh masyarakat secara umum pada waktu itu gitu kan ya. Nah, perlu Anda perhatikan juga bahwa di dalam konteks ini gitu kan ya, periode angkatan 45 dimulai dari 1940-an misalkan ya, tentunya Anda ingat bahwa 1942 itu terjadi perpindahan kekuasaan ya, kolonialisme dari nantinya Belanda terhadap Jepang. Nah, yang dalam catatan sejarah justru Jepang itu yang nantinya pemerintahan militeristik Jepang itu yang kemudian memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia ketimbang nantinya penggunaan bahasa-bahasa Eropa, karena di dalam pemerintahan Jepang itu nantinya segala yang berbau Eropa itu nantinya coba dihilangkan ya. Jadi pilihannya itu antara berbahasa Indonesia juga berbahasa Jepang seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian ekspresi untuk mewujudkan nantinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Indonesia sebagai sebuah bangsa itu mulai nantinya tampak hadir atau tampak nyata gitu kan ya, seperti itu untuk diperjuangkan. Nah, itu pun terlihat dari bagaimana nantinya pengembangan dari
kosakata, entry kata, dan lain-lain yang berkembang di periode angkatan 45 ini gitu ya. Jangan lupa juga kalau kita berbicara tentang pengalaman batin juga kan konon kabarnya bahwa 3,5 tahun dijajah oleh Jepang itu lebih sengsara ketimbang 350 tahun, walaupun itu terjadi perdebatan bukan 350 tahun katanya lebih gitu kan ya. Itu lebih sengsara ketimbang penjajahan Belanda seperti itu. Nah, makanya kesengsaraan itu yang kemudian coba diwujudkan, coba diekspresikan itu dalam bentuk puisi gitu kan ya. Nah, bahasa kiasan itu banyak menggunakan metafora dan juga simbolik ya, karena memang perlu dipahami bahwa kontrol dari pemerintahan Jepang itu terhadap berbagai macam karya seni itu sangat ketat. Jadi tidak sembarangan nantinya karya seni yang nantinya bisa lolos untuk diterbitkan ya, sebelum nantinya terdapat sensor di mana-mana oleh pemerintahan militer Jepang. Nah, Khairil Anwar dan beberapa penyair yang lainnya itu yang salah satunya itu selalu lolos sensor sehingga karya-karyanya itu sampai dengan sekarang bisa kita kenal dan juga bisa kita pelajari gitu kan ya. Nah, lalu berikutnya yang tak kalah penting juga adalah gaya pernyataan pemikiran berkembang dalam bentuk slogan-slogan gitu kan ya. Nah, jadi di periode inilah kemudian kita mengenal nantinya banyak slogan, banyak jargon gitu kan ya. Dan itu pun nantinya terekspresikan juga dalam puisi. Nah, tentunya Anda ingat misalkan untuk membakar semangat dari pejuang pada saat itu, misalkan kalau setiap 17 Agustus kita melihat cuplikan-cuplikan dari dokumen Arsip Nasional Indonesia ya, tentang bagaimana situasi Indonesia ketika zaman agresi militer Belanda itu kan nantinya sekali merdeka tetap merdeka atau merdeka atau mati misalkan seperti itu. Nah, bentuk-bentuk pemikiran dalam slogan-slogan atau jargon-jargon itu kemudian nantinya menjadi ciri sejaman pada periode angkatan 45 ini yang kita sebut sebagai sloganisme seperti itu. Juga nantinya gaya ironi dan sinisme itu muncul gitu, menonjol atau muncul seperti itu. Kenapa? Karena ironi dan juga sinisme itu digunakan untuk nantinya sebagai bentuk kritik ya, untuk sebagai sebuah kritik yang memang disamarkan. Karena kalau mengkritik secara terang-terangan kepada pemerintah militeristik Jepang tentunya tidak bisa. Itu karena salah satu sarana kebahasaan yang bisa digunakan sebagai bentuk sindiran gitu kan, itu bisa menggunakan nantinya gaya ironi dan juga sinisme. Itu kalau dalam puisi. Nah, sementara bagaimana kalau nantinya di karya prosa. Nah, sebetulnya kalau gaya prosa ini itu nantinya bisa kita lihat pengembangannya itu jauh berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Yang pertama gitu kan, ini sudah membicarakan tentang bagaimana alur itu disajikan. Nah, jadi di karya-karya prosa di periode angkatan 45 itu ya, baik itu nanti dalam bentuk novel, gitu ya, novelet dan juga cerpen, cerbung dan lain-lainnya itu seperti banyak menggunakan nantinya alur sorot balik atau yang kita kenal sebagai backtracking gitu kan ya. Jadi kalau Anda masih ingat bahwa alur itu bisa dijadikan secara maju, mundur, dan juga nantinya bisa sorot balik gitu kan ya. Nah, itu menjadi sarana estetik yang memang banyak digunakan dalam penulisan karya prosa di periode angkatan 45 ini. Lalu poin yang kedua yang tak kalah penting adalah tidak ada digresi alurnya padat gitu kan ya. Nah, jadi digresi ini sebagai sebuah sarana estetik itu sudah mulai dihilangkan di periode angkatan 45 ini. Jadi alih-alih nantinya ngalor ngidul, misalkan karyanya itu mau bicara apa ya dalam bentuk digresi, justru di periode angkatan 45 ini tidak fokus gitu kan terhadap inti cerita, sehingga digresi itu bukan menjadi sarana yang penting untuk dimasukkan. Lalu poin yang paling penting yang berikutnya adalah di poin yang ketiga, analisis fisik tidak ditentukan, yang ada adalah analisis kejiwaan. Nah, bahwa sama seperti tadi puisinya itu mengekspresikan tentang pengalaman batin, sama juga di dalam prosa juga itu nantinya yang banyak dimunculkan itu berkaitan dengan bagaimana unsur psikologis, karakter gitu kan, pengalaman, kejiwaan dan seperti itu dimunculkan eh, agar nantinya mencapai bahwa makna niatan juga makna muatan yang ingin disampaikan oleh pengarang itu sampai, sehingga setidaknya ketika membaca karya prosa di periode Punjanga Baru ini nantinya di periode angkatan 45 ini itu bisa merasakan kesedihan, kesengsaraan yang dirasakan oleh pengarang yang juga mewakili dari masyarakat-masyarakat secara umum dalam konteks waktu pada saat itu. Nah, tadi sama juga gayanya itu menggunakan gaya realisme ya, dan juga naturalisme atau mimetik gitu kan ya.
yang merupakan bagian dari pengembangan dari gaya realisme itu. Ya, jadi kalau tadi kita mengenal di puisi ada ekspresionisme itu kan ya. Kalau di dalam prosanya itu mengembangkan nantinya dengan naturalisme seperti itu ya, apa adanya diceritakan seperti itu sebagai bagian dari realisme tersebut. Nah, lalu yang tak kalah penting juga adalah kalau di gaya prosa itu eh, apa namanya itu bahwa ciri-ciri yang selanjutnya kita bahas itu adalah karena periodenya itu kita kenal sebagai revolusi fisik gitu kan ya, bahwa nantinya latar belakang peperangan itu selalu muncul di dalam karya-karya prosa di periode angkatan 45. Nah, sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu ciri estetik dari puisi gitu ya. Nah, kalau dari segi puisi, kita nanti akan disajikan dengan ciri-ciri yang pertama itu adalah individualisme itu menonjol. Nah, bahwa ekspresi tadi kita mengenal tentang gaya ekspresionisme itu gitu kan ya, kata kunci itu ekspresi. Nah, jadi ekspresi itu nantinya akan ekspresionisme itu nantinya akan mewujud atau akan bersandingan dengan individualisme. Nah, bahwa individualisme yang muncul di dalam puisi sebagai ciri estetik itu yang nantinya merupakan bagian dari perwakilan penyair gitu kan ya, untuk mewakili suara-suara yang sama di dalam puisinya. Contohnya sederhananya, misalkan kalau kita bahas puisi aku pada Hairil Anwar, kalau ada yang bertanya kira-kira aku di dalam puisi aku tersebut itu merepresentasikan siapa gitu kan ya. Nah, tentunya merepresentasikan si penyairnya. Cuman pertanyaannya, apakah hanya selesai sampai dengan penyair, atau jangan-jangan si penyair dalam wujud aku dalam puisi tersebut itu nantinya untuk mewakili aku yang lain yang memang tidak punya ruang untuk berbicara, ya tidak punya media untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga aku yang muncul di dalam puisi aku Hairil Anwar itu banyak diartikan juga, ya banyak diterjemahkan, banyak ditafsirkan sebagai perwakilan dari aku yang lainnya yang memang merasakan pengalaman batin ataupun kejiwaan yang sama seperti itu. Nah, makanya ciri yang kedua di ciri esensi puisi itu nantinya ekspresi menunjukkan tentang ekspresi kehidupan batin dan kejiwaan gitu ya. Nah, lalu yang paling penting juga kita membahas tentang bagaimana humanisme universal itu kemudian diwujudkan sebagai bagian dari apa namanya itu acuan gitu kan ya, bahwa kata kuncinya itu human, manusia. Jadi semua yang diangkat oleh humanisme universal itu ya tentang kemanusiaan manusia dan kemanusiaan gitu kan ya. Nah, yang secara universal itu akan dialami oleh manusia seperti hidup, mati gitu kan ya. Pokoknya yang segala berkaitan dengan manusia sedih, bahagia dan seperti itu yang nantinya kemudian diangkat sebagai bagian dari humanisme universal tersebut. Nah, yang tak kalah penting juga adalah tentang masalah masyarakat, seperti misalkan kemiskinan gitu kan ya. Nanti ada kayak kasus miskin, yang intinya itu tentang bagaimana kemiskinan pada konteks waktu itu sangat mendera masyarakat gitu kan, sehingga nantinya ekspresi-ekspresi yang muncul di dalam puisinya itu sebagai bentuk pengalaman batinnya itu berbicara tentang salah satu itu tentang kemiskinan. Lalu kalau poin yang berikutnya kita berbicara tatarannya itu tataran filsafat, yaitu tentang filsafat eksistensialisme mulai dikenal. Nah, kalau untuk membahas filsafat ini tentunya butuh waktu yang panjang. Pada konteks pembukaan materi ini Anda perlu tahu dulu secara umum aja bahwa filsafat eksistensialisme itu banyak berkembang di periode angkatan 45. Nah, intinya apa? Anda nanti bisa belajar atau bisa mencari tentang inti dari filsafat eksistensialisme itu apa. Kata kuncinya itu tadi berkaitan dengan eksis, gitu kan ya. Jadi kan kalau Anda mau eksis gitu kan ya, ingin dilihat oleh saya kira-kira apa hal yang harus Anda lakukan gitu kan ya. Nah, itu secara sederhananya kalau saya harus menjelaskan secara mudah mungkin gitu kan ya tentang filsafat eksistensialisme. Selebihnya nanti Anda bisa baca gitu ya secara khusus. Nah, kalau di ciri prosa gitu kan ya, kalau di ciri prosa yang pertama adalah mengemukakan masalah kemasyarakatan atau yang terjadi atau yang dialami oleh masyarakat dalam kesehariannya, itu kemudian diangkat dalam prosa.
Lalu berikutnya mengeluarkan masalah kemanusiaan, manusia dan kemanusiaan. Nah, ini kan tadi berbicara tentang humanisme universal gitu kan ya. Lalu pandangan hidup pribadi pengarang, ya, jadi dari sudut pandang pengarang, bahwa apa namanya, masalah fenomena yang terjadi dalam masyarakat itu kan ya, berkaitan dengan masalah kemanusiaan itu kemudian diramu, eh, ditambahkan dengan imajinasi yang kemudian dituliskan di dalam sebuah karya prosa. Nah, itu merupakan semata-mata nantinya merupakan pandangan dari si pengarangnya yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Nah, yang paling penting yang perlu dicatat tadi seperti yang saya jelaskan bahwa latar cerita itu banyak menggunakan latar cerita itu peperangan dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting gitu kan ya, karena di periode 40 sampai 45 sampai dengan 49 itu diisi dengan berbagai macam peperangan itu kan, revolusi fisik, ada agresi militer satu, agresi militer Belanda satu, dua, itu kan ya, yang berujung kepada nantinya pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa. Nah, jadi ya peperangan ini, latar cerita peperangan ini akan menjadi penting. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah periode ini merupakan periode akhir gitu kan, memasuki periode akhir di Perang Dunia Kedua gitu kan ya. Sementara kalau di teater peperangan Perang Dunia II di Eropa itu sudah selesai sampai dengan 1942 ketika Jerman menyerah di blok barat kepada Sekutu dan Amerika, sedangkan di blok timur Jerman menyerah kepada Uni Soviet. Nah, sementara Perang Dunia itu di kawasan Pasifik masih berlanjut termasuk dalam kawasan Indonesia, antara Sekutu nantinya dengan Jepang gitu kan ya, seperti itu antara Amerika dengan Jepang. Nah, sampai berakhirnya itu 1945 ketika Jepang itu menyerah kepada Amerika, yang ditandai sebelumnya itu dari apa namanya teh, bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan juga Nagasaki, yang menandai nantinya eh, menyerahnya Jepang di Perang Dunia Kedua. Nah, jadi sebetulnya latar peperangan itu tidak hanya terjadi di konteks Indonesia saja, tapi seluruh dunia juga itu nantinya banyak yang menjadikan latar belakang peperangan ini menjadi latar dalam cerita yang ditulis. Contohnya misalkan kalau Anda tahu ada Ernest Hemingway, seorang pengarang besar Amerika, ya walaupun nanti karya-karyanya banyak di Eropa, menyebarnya itu dia menuliskan karena Ernest Hemingway itu sebagai dulunya itu sebagai seorang tentara, ya, tentara medis, ya, tentara Amerika seperti itu. Kemudian untuk mengenangnya itu dia menuliskan salah satu novel yang berjudul nantinya The Farewell of Arms seperti itu. Nah, juga kalau di Jerman, kalau ada mengenang nanti ada Günter Grass, seorang peraih Nobel sastra tahun 99. Dia juga merupakan salah satu dulu bekas tentara elit Nazi, ya, tentara SS. Nah, beliau juga nantinya Gunter Grass itu menulis sebuah karya sastra juga gitu kan, kita mengenalnya sebagai seorang sastrawan lah seperti itu, yang banyak nantinya menceritakan tentang latar peperangan. Nah, jadi untuk latar cerita peperangan ini tidak semata-mata nantinya hanya ada di Indonesia, ini sudah menjadi nantinya fenomena yang bolehlah saya katakan fenomena global lah dalam konteks saat itu, karena pada masa itu 1940 sampai 45 itu dunia termasuk Indonesia itu dalam situasi peperangan seperti itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pemaparan materi di periode angkatan 45. Tugasnya sama, saya kira nanti Anda harus berusaha untuk meng-cross check ya ciri-ciri ini dari karya-karya baik itu puisi, prosa dan juga drama di angkatan 45. Ya, tadi seperti sudah saya jelaskan bahwa tokoh-tokohnya nanti ada Hairi Anwar, Rifai Hafid, ada Idrus, ada Utut Sultani dan juga yang lain-lainnya yang bisa Anda telusuri lebih lanjut gitu ya. Baiklah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pemaparan materi kali ini. Kita bertemu lagi di kesempatan pemaparan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.